amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pemuka agama, tokoh masyarakat, Al-Mukarram Al-Ustadz Kurnia Amir, yang terhormat Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Ketua BKM, Bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami muliakan, remaja-remaji masjid yang kami banggakan, kemudian tak lupa yang kita muliakan tim Haflatul Quran Al-Islah, pimpinan Syekh Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Syarif, yang telah menghidupkan suasana malam peringatan Maulid pada malam hari ini dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan berbagai macam sholawat. Dan yang Ustadz banggakan anak-anak sekalian. Bu, aku minta izin ceramahnya duduk nggak apa-apa ya? Boleh ya Bu? Iya. Ustadz izin ini Ustadz. Tadi udah bagus-bagus di depan ditarik sama Ustadz Sarip kursinya. Karena memang hari ini agak lelah Bu. Tadi pagi saya di Diski, siang ke Gebang, malamnya di sini. Koyo gosokan lah aku iki dino. Ya memang udah itulah resiko Ibu ngundang Ustadz Laris kan. Jadi karena agak capek duduklah ini Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini masjid malam ini terasa lobo. Tahu lobo? Kedodoran. Masjidnya besar tapi masih banyak yang kopong, kosong. Ya memang tadi Ustadz Kurnia Amir udah bilang, Ustadz di sini memang kakaknya sikit. Dan Pak Kepling bilang juga kita nggak ngundang orang luar, kita pakai orang dalam aja. Karena memang sekarang di mana-mana orang nyari orang dalam ya kan Ustadz. Jadi kita hari ini pakai orang dalam aja. Ya. Ini yang latte tadi habis Ustadz. Latte tadi, kopi latte tadi. Nah, kalau masih ada nggak apa-apa juga ditaruh sini lagi. Nah, baik, walaupun kita tidak terlalu ramai, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita malam hari ini. Kalian bahas apa? Nah ini perhatikan Ustadz, ngadepnya ke Ustadz. Nah HP-nya disimpan. HP cuman boleh dipakai untuk ngerekam Ustadz. Nah kayak abang ini, nanti aku masuk YouTube ya kan Bang. Nah, like, comment, subscribe. Ya dah, Nana perhatikan. Saya ceramah nggak mau basa-basi, to the point saja. Ya, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, selama ini kita taunya Nabi Muhammad itu lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Kok melongo? Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama mamanya? Aminah. Siti itu Pak, itu buatan orang Indonesia. Sebetulnya namanya cuman Aminah. Sama kayak istri Nabi Ibrahim, dibilang orang Siti Hajar, Siti Saroh. Siti ini buatan orang Indonesia. Ya mungkin sebutan kehormatan untuk perempuan yang mulia. Siti, nama mamaku Siti Rodiah. Nah, perempuan mulia tuh panggilannya Siti. Nah, bukan MU, Siti. Siti. Jadi di Arab itu nggak ada Siti Bu.
Siti aja nggak ada di Arab, apalagi Sri. Siti aja nggak ada, apalagi Sri, ya kan Pak? Jadi Siti itu buatan orang Indonesia, jadi namanya hanya Aminah, ya. Nah, Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah, wafatnya di kota Madinah. Lahirnya di Mekah, wafatnya di Madinah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir nanti diizinkan Allah untuk menginjakkan kaki di Mekah dan Madinah, melaksanakan haji maupun umroh. Amin ya Rabbal. Yang penting Bapak Ibu jangan pernah putus asa. Jangan pernah terucap dari mulut kita, aku nih miskin loh, manalah mungkin bisa ke Mekah. Orang kerjaanku aja gini, gajiku aja cuman segini, mana mungkin bisa sampai tanah suci. Jangan pernah terucap dari mulut kita kata-kata seperti itu Pak. Kalau Bapak pernah mengatakan itu, Bapak minta ampun sama Allah, tobat. Karena berarti Bapak telah menjengkali kemampuan Allah, menyepelekan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang sampai ke tanah suci itu bukan mau orangnya, tapi maunya Allah. Makanya suka hati Allah ngundangnya macam mana? Caranya macam-macam. Ada Pak Bu, bapak mama miskin, hidupnya sederhana. Kalau ngandalkan duit sendiri nggak mungkin bisa ke Mekah. Tapi anaknya dari kecil diajarinya ngaji, dibawa ke tempat Ustadz Sarip, suruh belajar tilawah. Rupanya ikut MTQ Kabupaten Langkat, juara 1 anaknya. Sekarang MTQ Kabupaten hadiahnya umroh. Dia dapat paket umroh. Dia sayang sama orang tuanya, dihadiahkannya untuk orang tuanya. Orang tuanya tidak berangkat umroh dengan uangnya sendiri, tapi melalui berkah Al-Quran yang dibawa sama anaknya. Alhamdulillah. Makanya ibu anak-anak ini suruh belajar Quran Bu. Mana tahu rezekinya dari situ. Ada juga Bilal mayat penggali kubur, 300 orang lebih yang diberangkatkan sama Pak Bupati. Walaupun sekarang Pak Bupati lagi menjalani proses hukum, yaitu biar pertanggungjawabannya kepada Allah. Yang pasti kebaikan-kebaikannya tidak boleh dinafikan. 300 orang lebih Bilal mayat penggali kubur, kalau ngandalkan duit sendiri mana mungkin bisa ke Mekah. Maaf ya Bu ya, kalau ngandalkan duit sendiri, gaji sendiri dari Bilal mayat penggali kubur, mau berapa puluh tahun nabung biar ke Mekah. Nanti udah nabung, tiba-tiba ditagih angsuran gorden, ya kan? Tepake lagi, nggak terkumpul-kumpul. Belum tupperware-nya, belum ini koyor-koyor. Apa namanya? Kewer-kewer, koyor-koyor. Kewer-kewer, kalian nggak ngasih tahu. Kewer-kewer. Kalau ngandalkan duit sendiri nggak bisa, tapi melalui perantara orang kaya yang dermawan akhirnya sampai ke tanah suci, ya kan Bu? Udah itu yang lebih paten lagi Bu Pak, pernah kejadian ada nenek-nenek belum haji belum umroh. Mau kemana? Ini kok dapat lagi. Nah Bu, ada nenek-nenek belum haji belum umroh, tapi dia pergi pengajian pakai baju serba putih, baju putih terusan, jilbab putih, putih semua. Di kampung-kampung orang kalau suka pakai baju serba putih biasanya dipanggil Pak Haji, Bu Hajjah. Ibu ini kan ada ungu-ungunya Bu, ibu nggak usah nunjuk-nunjuk. Ini ceritanya putih semua. Nah, ini kayak adik ini yang ngambil kue ini. Nah, ini dia udah haji kalau di kampung-kampung. Suka pakai baju serba putih, ya kan? Rupanya nenek ini pergi
bajunya putih semua. Belum umroh nih nenek. Di tengah jalan keserempet mobil. Yang punya mobil turun minta maaf. Bu, minta maaf ya bu, jangan lapor polisi, saya nggak sengaja bu. Ibu nanti biaya pengobatan ibu saya tanggung lah bu hajah katanya. Padahal nenek ini belum haji. Neneknya bilang, jangan manggil bu hajah, aku belum haji. Oh nenek rupanya belum haji. Kalau gitu nenek selain ku biayai pengobatan, nenek ku berangkatkan haji. Oh cuman gara-gara keserempet pergi haji. Makanya bapak ibu yang mau cepat ke Mekah itu kan jalan kita rame juga itu. Cuman ya pandi-pandi lah pak, diintip-intip dulu mobilnya. Kalau kira-kira Pajero, Fortuner ya bisa lah. Jangan gerobak kepong, gepeng lah ibu. Pajero, Alphard, minimal Ribbon lah bisa. Jangan Avanza Ustadz Sarip ya Ustadz. Ustadz Sarip pening ngasih uang kusuknya ya kan. Nah, jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, selama ini kita tahunya Nabi Muhammad lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal. Perlu kita tahu, ulama beda-beda pendapat tentang tanggal lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh lahir, ulama lain-lain pendapatnya. Ada yang berpendapat lahirnya Nabi Muhammad tanggal 17 Ramadan. Ada ulama yang berpendapat Nabi Muhammad lahirnya 10 Dzulhijjah. Ada yang berpendapat Nabi Muhammad lahir 10 Muharram. Beda-beda pendapat ulama. Tapi semua ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad wafatnya, meninggalnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau yang kita peringati 12 Rabiul Awal itu belum tentu hari lahirnya Nabi, karena ulama beda-beda pendapat. Gak tahu kita yang mana yang betul. Tapi yang sudah pasti 12 Rabiul Awal itu hari wafatnya Nabi Muhammad. Jadi kita cerita wafat aja lah malam ini ya bu. Kita cerita wafatnya Nabi Muhammad karena itu yang udah pasti. Jadi Nabi Muhammad itu bapak ibu sebelum wafat, ini riwayat terkenal bapak ibu sering dengar. Tapi mungkin saya sampaikan dari sisi yang berbeda. Nabi Muhammad sebelum wafat kan ada 3 kalimat yang diucapkannya bu, diulang-ulang ya kan. Yang pertama ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ini tandanya apa? Nabi Muhammad itu cintanya luar biasa sama kita. Udah mau ninggal, udah ngorok-ngorok, yang disebut bukan istriku, anakku, keluargaku, tapi yang disebutnya umatku. Cintanya sama kita melebihi cintanya kepada keluarganya. Makanya pak, kita harus cinta juga sama Nabi Muhammad. Orang tua kita lain pak. Kakek kita dulu ada yang udah ngorok-ngorok, udah sakaratul maut, bukannya syahadat, sempet-sempetnya ngumpulkan anak bagi-bagi tanah. Ada tuh yang kayak gitu, udah ngorok-ngorok, kumpulkannya anaknya. No min jem sama anaknya paino, paimin, paijem, margapai. No min jem. Napa pak? Aduh, perasaan bapak Ijroil nih udah deket kali, udah nggak sanggup lagi bapak.
Bapak cuma mau pesen, nanti kalau bapak mati, ini rumah kalian jual aja. Bagi rata, jangan berantem-berantem kalian ya. Iya Pak, itu di depan ada ruko 5 pintu. Jangan pernah kalian jual. Kenapa Pak? Itu punya Cina, bukan punya aku. Rupanya bukan punya dia. Mau datang latih. Latih namanya latih Bu. Cokatruk tenan, latih ki jenengi. Kopi latih. Mau diminum masih panas kali rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad menjelang wafat, umatku, umatku, umatku. Cintanya luar biasa. Yang hebatnya Nabi Muhammad, sebelum nyawanya dicabut, malaikat Jibril bilang, Muhammad, nyawamu yang mulia akan dicabut oleh Allah. Apa kata Rasul? Jibril, apa rupanya kemuliaan yang Allah berikan kepadaku? Lalu Allah menjawab dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Perhatikan Pak. Kata Allah, haramtul jannah ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Muhammad, aku haramkan surga dimasuki oleh nabi-nabi yang lain sebelum kamu masuk duluan ke dalamnya. Subhanallah. Hebatnya Nabi Muhammad Bu. Nabi lain gak boleh masuk sebelum Nabi Muhammad duluan masuk. Apa kai? Jong gratil na opo? Ada berapa nabi Allah? Ngapain? Ini masuk endang. Nengok ustaz gini-gini. Bu, selama ini kita taunya Nabi Allah ada 25. Itu yang wajib diketahui. Yang lain masih banyak. Jumlah Nabi Allah itu ada 124.000. 124.000 Nabi Allah, Nabi Muhammad duluan masuk ke dalam surga. Tapi Nabi Muhammad gak egois Bu. Nabi Muhammad nanya lagi, ya Allah, kalau aku duluan masuk surga, macam mana nasib umat-umatku? Cintanya Nabi sama kita, open kali sama kita. Apa jawaban Allah Pak? Haramtul jannah Muhammad ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Muhammad, aku haramkan surga dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umatmu masuk duluan ke dalamnya. Alhamdulillah. Enaknya jadi umat Nabi Muhammad Pak, lahirnya belakangan, masuk surganya duluan. Makanya jaga iman, jaga akidah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan keluar dari barisan umat Nabi Muhammad. Orang yang matinya Islam Bu, mau sebanyak apapun dosanya, mau dia pemabuk, pezina, dia pejudi, kalau dia matinya tetap Islam, dia dijamin akan masuk ke dalam surga walaupun dilondri dulu di neraka. Yalah, masa mau langsung aja, diberuslah dulu di neraka. Tapi sebanyak apapun orang buat baik, orang kafir itu Bu, mau berapa banyak dia nyumbang untuk masjid, mau berapa banyak dia nyantuni orang miskin, kalau matinya dalam keadaan kafir, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Makanya jangan keluar dari barisan umat Nabi Muhammad. Selanjutnya yang kedua, Nabi Muhammad sebelum wafat mengucapkan kalimat. Nih ibu-ibu perhatikan Bu. Kata Nabi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hei wanita, bertakwalah. Bertakwalah wanita, bertakwalah wanita.
Kenapa yang disuruh Rasul bertakwa perempuan, laki-laki kok enggak? Karena ketika Nabi melakukan perjalanan Mi'raj, Nabi melihat neraka, dan di neraka Rasul tengok penghuninya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Apa sebab perempuan lebih banyak di neraka, Ustadz? Aku pun bingung, Bu. Padahal perempuan ini udah diangkat derajatnya sama Allah sama Rasul, sampai-sampai perempuan nyari pahalanya gampang. Kata Rasul, Bu, seorang istri tersenyum kepada suaminya, pahalanya seperti pahala ibadah haji. Enak kali Ibu nyari pahala. Gak perlu ke Mekah Madinah, gor modal mercy, pamer gusi, pahalanya haji. Gor ngene tok Bu, ngene tok Kang. He. Ngono tok haji. Ngono tok haji, Bu. Enak perempuan ini nyari pahala. Kata Nabi, seorang istri mencium tangan suaminya dengan penuh kerendahan hati, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, maka berguguran dosa-dosanya dari sela-sela jarinya. Enak kali Bu menggugurkan dosa. Yang lebih patennya lagi, tahu Ibu, seorang istri melayani suaminya dalam hal ngonoiku. Wis ngono iku ae wis paham lah ya kan. Kiake anak kecil. Kata Nabi, seorang istri melayani suaminya dalam hal ngono iku, pahalanya bagaikan membunuh 100 orang kafir, seperti berjihad di jalan Allah. Makanya mulai malam ini bahasanya Ibu ganti, Bang, bunuh kafir yuk, bilang. Kode aja, kode. Makin banyak Ibu melayani suami, makin banyak kafir yang mati. Gak cukup sampai di situ. Habis Ibu melayani suami, Ibu ngapai? Mandi wajib. Kata Nabi, ketika Ibu mandi wajib setelah melayani suami, setiap air yang membasuh badan Ibu itu membersihkan dosa-dosa Ibu. Enak kali Ibu ngapus dosa nyari pahala, cobalah. Yang lebih patennya lagi, kalau dari hubungan itu Ibu hamil, ya Allah. Kata Nabi, Ibu ada yang lagi hamil? Nenek ada yang lagi hamil, Nek? Mana tahu kan. Kalau Allah mau nggak ada yang nggak mungkin, Nek. Loh, ya Siti Saroh itu istrinya Nabi Ibrahim yang pertama, dia mengandung Nabi Ishak, umurnya udah 60-an, udah ubanan, udah keriput, hamil. Maka nenek jangan jonti-jonti. Ojo nenek keluyuran nganggo tank top. Neneng sing selero nenek meteng. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sampai mana tadi? Aku kok lupa alur ceritanya ini tadi bahas. Oh, Bu, kalau dari hubungan sama suami Ibu hamil, kata Nabi, seorang ibu yang hamil malamnya dia dapat pahala tahajud walaupun kerjanya tidur aja. Ibu hamil selama mengandung malam dapat pahala tahajud walaupun dia nggak tahajud. Siangnya dapat pahala puasa walaupun dia nggak puasa. Enak kali mama hamil. Bu, njaluk meteng meneh Bu, wakeh pahala nih.
Bahkan kata Nabi selama 9 bulan mengandung, dari hari pertama sampai melahirkan, setiap hari ibu hamil dikasih Allah ganjaran pahala 1000 pahala. Kalau 1 hari 1000 pahala, 9 bulan berapa bu? 1 hari 1000 kali 9 bulan berapa? 9.000 tak kapuk cangkemmu. 1 hari 1000 kok 9 bulan 9.000. Masa 1 bulan 1 hari? 1 hari 1000, 9 bulan 270.000. Ustadz kok cepet kali ngitungnya? Ini dah kuhitung dari semalam. Karena nih bu pikir paten kali aku. Enak pahalanya karena memang seimbang, sebanding dengan perjuangannya, ya kan bu? Perjuangan mama hamil itu kan, istri Ustadz Sarip lagi hamil anak kedua. Perjuangan istri itu luar biasa ya Ustadz ya. Kita baru tahu macam mana pengorbanan mama mengandung itu. Waktu kita nengok istri kita ngandung, baru tahu kita macam mana perjuangannya. 3-4 kilo dalam perut, ya kan bu? Bukan enteng itu ah. Belum lagi mama hamil ini kan bolak-balik mual muntah, ya kan bu? Kami muntah sekali-sekali aja rasanya nggak enak bu. Muntah mabuk lagi kita jalan jauh, muntah sekali aja, ini mulut nggak enak, tenggorokan nggak enak, perut nggak enak. Ini mama hamil bolak-balik muntah karena hidungnya sensitif, ya kan bu? Pantang nyium yang nyengat-nyengat. Nyium minyak wangi, muntah. Nyemprot baygon, muntah. Nyium kentuti dewi, mana tahu ibu kurang kerjaan. Jagong nang ngarep omah gak eneng wongan put. Dicikuk diambu ya, muntah kurang kerjaan. Mama sebanding. Udah itu kan bu, tahu ibu gak cukup sampai situ. Lahir anak, kata Nabi, ibu melahirkan anak, dosa ibu 0, bersih persis seperti anak yang baru dilahirkan, bersih tanpa dosa karena bertaruhnya nyawa. Wah mama hamil tuh bukan gak bertaruh nyawa, 3-4 kilo ya kan bu, ngeluarkannya bukan enak itu ah, ya kan Ustad? Kita nggak usah cerita 3-4 kilo lah Ustad, sing nang kakus sih kuai segini ya paling bu. Iku melotot mendeli mata awak ngeluarkan. Ini mama melahirkan 3-4 kilo. Wah berat perjuangannya. Udah itu bu, udah lahir anak, ibu ngapain? Menyusui, ya kan? Menyusui, bahasa yang lebih halus mengemii. Asal katanya mimi. Mengemii. Ibu menyusui anak. Kata Nabi, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, likulli masrotin mi'atu hasanatin, setiap sedotan air susu 100 pahala untuk mamanya. Enak kali bu nyari pahala, serut 100, serut 200, serut 400. Enak kali nyari pahala, modal serut aja. Apalagi kalau nyusuinya sampai kuliah, oh banyak kali pahalanya. Nggak boleh, maksimal 2 tahun. Bu, ibu nyari pahalanya gampang. Kenapa kok bisa ibu pula lebih banyak di neraka? Satu alasannya, karena tak bisa menjaga aurat.